Korean Wave atau Hallyu disebutnya. Jadi gelombang Korea yang sangat tinggi di Indonesia menyebabkan orang-orang masyarakat Indonesia tuh pengen tahu tentang Korea, apalagi bahasanya gitu kan. Karena seperti kita lihat banyak sekali sekarang di Indonesia seperti K-food, K-market, makanan-makanan Korea sangat banyak sekali. Apalagi drama Koreanya yang digandrungi para kaum wanita, bukan wanita saja, laki-laki juga banyak gitu yang suka drama Korea. 하지만 난 말이야 너의 밖에 선 속 내겐 너 하나로 오랜 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어. Tiba-tiba terus kayak gini sedih banget ya. Oke pemirsa, kita kembali lagi bersama dengan Ibda Inas dalam podcast Polri Presisi bersama dengan Bribda Fandi. Ini luar biasa karena kehadiran lelaki masih muda, apalagi bisa dikatakan berprestasi, pasti dong, karena menjadi pengajar tidak hanya di sebelah salon di Polri saja, tetapi sudah melanglang buana ke tempat-tempat yang lainnya. Nah tadi sebelum kita mengakhiri di segmen sebelumnya, kita sempat bertanya kalau misalnya belajar bahasa Korea di Sebasa itu berapa lama sih? Oke, jadi terima kasih Bu. Jadi kalau belajar bahasa Korea di Sebasa, khususnya bahasa umum ya, yang di Bank Space di Sebasa, itu semuanya lama pendidikannya yaitu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu terdiri dari 3 gelombang. Ya, bahasa Korea ini adanya di gelombang ketiga bulan September. Berarti hanya 1 tahun hanya sekali aja nih. Bahasa gitu. Korea. Bahasa Korea. Lalu bahasa-bahasa yang lainnya? Bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Inggris tuh tiap gelombang pasti ada. Oke. Nah kalau misalnya dari personel Polri sendiri, mungkin kan ada pemirsa yang belum tahu nih. Kalau Sebasa itu kan memang fokus pada bahasa-bahasa. Nah sebenarnya tuh di Sebasa tuh ada bahasa apa lagi sih selain Korea gitu? Oke, jadi banyak banget ya di anggota Polri ini yang mahir banget dalam bahasa gitu, dalam segi bahasa. Dan banyak orang itu belum tahu apa itu Sebasa gitu. Padahal Polri ini tidak hanya Dikbangspes fungsi seperti Intel, Reskrim dan lain sebagainya. Ada juga Dikbangspes yang khususkan untuk bahasa untuk anggota Polri. Nah di Sebasa ini kita punya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu terdiri dari macam-macam ya. Ada untuk IELTS, untuk perwira IELTS, kemudian bintara IELTS, ada bahasa Inggris untuk BRIMOB, kemudian bahasa Inggris untuk Polair khusus, kemudian bahasa asingnya seperti bahasa Perancis untuk misi PBB, EPU, IPO dan lain sebagainya. Kemudian ada bahasa Asia terdiri dari Jepang, Mandarin, Korea, dan satu lagi ada bahasa Timur seperti bahasa Arab. Oke, ini lumayan banyak ya. Banyak sekali. Terus apakah memang kan ini termasuk kayak teman-temannya Mas mungkin dengan pangkat Bribda kayak gitu, ada juga yang ngajar selain Mas? Ada, kebetulan yang mengajar di Sebasa ini pangkatnya yang mengajar bahasa Korea 2 orang, saya dan teman saya satu lagi. Oke, baik. Tuh siapa tahu lagi ada yang cari jodoh ya kan? Silakan hubungi beliau. Oke tuh. Nah, kalau kita bicara bahasa Korea atau mungkin peminatan bisa dibilang orang Indonesia saat ini tuh kan banyak banget yang suka sama Korea, entah karena drama Koreanya atau mungkin lagu-lagunya orang Korea atau mungkin apalagi tuh opa-opanya, muka-mukanya gitu kan ya. Bisa dikatakan memang bahasa Korea ini sudah banyak yang berminat untuk mempelajarinya. Nah, apakah di Sebasa sendiri ada peningkatan jumlah peminat untuk yang ngambil bahasa Korea gitu? Siap. Makasih Ibu. Bisa lo saya lihat dari komentar-komentar anggota Polri di kolom Instagramnya Sebasa Polri, mereka itu sering meminta gitu agar bahasa Korea ini diadakan secara 2 gelombang gitu. Jadi nggak cuma setahun tuh cuma sekali gitu. Jadi ataupun kelasnya dibanyakin dong, ISEM, admin gitu supaya banyak gitu loh anggota Polri yang bisa dikbang bahasa Korea di Sebasa gitu. Memang antara lain dasarnya itu daripada peningkatan masyarakat Indonesia yang suka terkait dengan bahasa Korea dan drama Korea. Karena mungkin ada yang namanya Korean Wave atau Hallyu disebutnya. Jadi gelombang Korea yang sangat tinggi di Indonesia
menyebabkan orang-orang masyarakat Indonesia tuh pengen tahu tentang Korea, apalagi bahasanya gitu kan. Karena seperti kita lihat banyak sekali sekarang di Indonesia seperti K-food, K-market, makanan-makanan Korea sangat banyak sekali. Apalagi drama Korea yang digandrungi para kaum wanita, bukan wanita saja, laki-laki juga banyak gitu yang suka drama Korea. Terus. Apalagi K-popnya dan lain sebagainya macam. Bukan hanya masyarakat biasa, anggota Polri pun mantan-mantan siswa saya banyak sekali yang suka drama Korea mereka. Jadi mungkin itu salah satunya meningkatnya antusiasme anggota Polri khususnya untuk belajar bahasa Korea gitu pada saat ini. Dan tentunya mungkin memang berharapnya adalah akan ada semacam apa ya, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada beasiswa kali ya gitu kan ke Korea gitu kan, bisa tuh jadinya nyambung gitu kan. Kalau tiba-tiba ada salah, kalau gurunya apa namanya Sam, kalau ada Samnya yang bilang pakai bahasa Korea jadi bisa jawab gitu ya. Nah, Mas Fandi ini kan kalau misalnya tadi kan bisa udah diceritain bahwa mempelajari bahasa Korea itu kan dimulai dari hurufnya. Apalagi terdapat 40 abjad. 40 abjad. Ada nggak sih metode khusus yang digunakan oleh Mas Fandi sendiri? Karena kan bisa dibilang penulisan Korea itu kan memang rumit mungkin ya untuk orang yang bahkan sangat awam gitu kan. Terus tiba-tiba harus menghadapi hal seperti itu. Ada metode khusus nggak sih untuk mengajarkan? Karena pasti 3 bulan itu juga termasuk belajar hurufnya dong. Nah, mungkin boleh diceritain gimana metodenya? Biasanya saya lakukan itu kepada siswa-siswa saya, pada peserta didik. Saya membeli buku. Bukunya itu jadi isinya tuh kotak-kotak semua. Jadi si fungsinya dari buku ini biar mereka terbiasa menulis huruf Hangul di satu kotak itu. Karena kesulitan dalam menulis Korea karena dia adalah bahasa baru, mereka kebanyakan bingung di spasinya, kapan kita ngasih spasi di hurufnya itu, jarak antar hurufnya. Nah, jadi saya sarankan untuk mereka membeli buku ini. Bukunya itu jadi kalau biasa kita menulis di buku kan garisnya underline-nya itu bawah sama atas doang kan. Nah, ini jadi cuman kotak-kotak semuanya, kotak-kotak bukunya itu. Kayak buku kotak-kotak anak TK itu bukan? Iya, kecil-kecil betul yang kecil-kecil itu. Jadi mereka menulis di situ. Metodenya supaya mereka terbiasa, gak jauh kan jaraknya di situ, jadi mereka fokus di lingkaran kotak itu setiap hurufnya yang mereka tulis awalnya. Terus Baru mereka setelah terbiasa menulis di kotak itu 1 minggu atau 2 minggu, baru kita pindah ke buku yang biasa kita tulis. Pakai buku tulis biasa ya? Biasa, terus biasa yang atas sama bawah itu ada lainnya gitu kan. Nah, baru kita ke situ. Itu sih metode yang paling ampuh buat saya untuk belajar bahasa asing khususnya. Kalau bahasa Asia Timur, mungkin ya Jepang, Mandarin juga bisa seperti itu melakukan metodenya. Bisa jadi sama ya. Oke. Saya tuh penasaran atau mungkin bahkan ada juga yang di luaran sana pemirsa juga mungkin bingung atau mungkin tidak tahu atau belum tahu gitu ya. Kalau sebenarnya bahasa Korea itu antara Korea Selatan dengan Korea Utara itu sebenarnya sama gak sih? Aduh, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke saya dari peserta didik kita. Saya juga penasaran. Ya. Karena kan sama-sama Korea ya namanya ya. Iya betul. Bedanya di selatan sama di utara gitu ya. Betul, apalagi kan memang presidennya kan cara membawa masyarakatnya juga beda. Ya. Apakah sama nggak sih bahasanya? Gitu. Mungkin saya bisa jawabnya setahu saya aja ya, pengetahuan saya antara Korea Selatan dan Korea Utara memang dari segi dialeknya itu berbeda atau aksennya itu berbeda. Contohnya misalkan kalau di Korea ini biasa ada yang disebut Seoulmal. Apa tuh? Seoulmal itu jadi dialeknya orang Korea Selatan, khususnya di Seoul. Nah, kalau Korea Utara dia punya dialek sendiri yang disebut Pyongyangmal. Pyongyang ini kan dia ibu kotanya Korea Utara. Jadi mereka punya dialek sendiri. Terus kemudian kalau bahasa Korea itu dia masih banyak serapan bahasa Inggrisnya. Iya, contohnya handphone dia bisa bilang handphone. Sementara Korea Utara dia udah jarang sih saya lihat Korea Utara itu kosakatanya ada yang serapan dari bahasa Inggris. Mereka masih originally bahasa Korea banget gitu. Bahasa ibunya mereka? Iya gitu, betul. Jadi biasa kalau handphone Korea Selatan bilangnya handphone, kalau Korea Utara bilang sonchona. Iya, jadi ada perbedaannya. Tapi kalau misalkan nyambung nggak sih mereka kalau ngomong nyambung aja. Cuman ya bisa membedakan, oh ini dialeknya beda dialeknya. Oh, berarti kayak cuman kita hanya bisa mendengarkan dari logatnya. Iya, betul sekali. Dan mungkin kayak penggunaan bahasanya bisa dibilang kayak
bahasa asli daerah wilayahnya itu hanya ada di Korea Utara aja. Iya. Kalau bahasa di Korea Selatan itu udah mulai kecampur. Betul. Bahkan kalau Korea Selatan itu antara dialek Busan dan Seoul itu berbeda. Gitu kayak Aksennya doang. aksennya. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau segi bahasanya atau mungkin pengistilahannya sama ya. Sama. Itu sih. Oh, baru tahu loh. Gitu. Nah, kalau kita mungkin mempelajari bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, ke Indonesia aja kan ada bahasa formal, Betul. kata baku, Oh, kemudian kata yang bahasa gaul anak biasa, ya, ya juga ada gitu kan ya. Nah kalau di Korea sendiri sebenarnya ada nggak sih kayak kita? ada sekali. Contoh-contoh kita boleh dong. Nah ini kalau bahasa Korea ini sama nih kayak kita nih. Ada sistem hierarki. Ada hierarki ya. Kayak ada hierarki. Ada hierarki apa? Jadi Gimana? kalau di kedinasan kita beda bahasanya. Ke orang yang lebih tua dari kita beda bahasanya. Ke seumuran beda bahasanya. Ke orang yang lebih dekat beda bahasanya. Jadi ada 3 dibagi 3. Yang pertama itu tingkatannya itu chodenmal. Jadi chodenmal ini dia paling tinggi tingkatannya. Biasa kita dengar itu kalau di drama Korea annyeonghaseyo nikah, pandimnida, ada imnidanya. Oke. Dia paling formal. Kemudian yang semi formal ya ada nopimmal. Nopimmal itu dia biasanya berakhiran huruf yo, akhiran kata yo. Seperti annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Itu middle. Dia middle ya. Oke, Semi formal dia bisa masuk ke formal, bisa masuk juga ke semi formal. Oke. Nah, kemudian yang terakhir yang paling banyak banget orang Indonesia tiruin karena ngikut dari drama Korea mereka ngikutnya, yaitu yang disebut banmal. Nah, banmal ini bahasa gaulnya, bahasa yang informal lah. Bahasa sehari-hari mereka. Mereka biasa pakai banmal. Contohnya kalau tadi kan yang paling tinggi annyeonghaseyo nikah. Yang kedua semi formal annyeonghaseyo. Dan yang terakhir yang banmalnya ini dia bilang annyeong. Wah. Iya. Ya pernah sih dikit perkenalan lihat Korea. Tiba-tiba anyong doang. Kok anyong? Iya, Makanya pernah anyong ngasih juga kayak gitu. Oh gitu. Jadi kita bisa tahu dari tadi yang belakang akhirannya doang. Betul, akhirannya bisa dilihat. Oke, jadi aku dikit-dikit juga belajar bahasa Korea nih. Ya, bahkan udah 3 tuh. Oke, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya. Boleh. Dan mungkin butuh praktek juga asli. Aduh, apa nih? Aku pengen dong kalau kamu punya pakai bahasa Korea. Boleh. Tahu lagunya ini nggak This Love-nya Davichi? Oke, yang Dots ya, yang dari film Dots ya. Ya betul, Descendants of the Sun. Oke, boleh. Tapi saya lihat lirik boleh ya? Boleh. lirik Boleh. Ini saja. Ya dong. Pemirsa, Tadi dibully sama Pedra Song Joong Ki kan bahaya kan? ini kita ada opa-opa made Indonesia gitu kan. Tolong dihargai gitu kan. Oke, baik. 하지만 난 말이야 너에밖에 선 수 없어 내게 너 하나로 모든 시간만이 흘러갈 뿐이야 사랑해요 고마워요 따뜻하게 나를 안아줘 이 사랑 때문에 나는 살 수 있어. Tiba-tiba terus kayak gini sedih banget ya. Tapi makasih ya Mani udah main-main ke sini. Siap. Mudah-mudahan ada kesempatan aku juga buat belajar bahasa Korea di sebelah saya. Pas banget nanti gelombang depan ada perwira, khusus perwira bahasa Korea. Pak Kadif izinin ya Pak. Baiklah pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Makasih juga Mas Fadi udah Sama-sama, main Ibu. ke sini. Kita tunggu tentunya untuk episode-episode berikutnya. Dan pemirsa, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila salah kata dan Sampai sisi.